Kalau Anda ke Malang, pasti tahu tempat ini. Kelihatannya cuma alun-alun biasa ya kan? Tapi, di balik tamannya yang hijau dan tugunya yang megah, tersimpan cerita yang luar biasa. Cerita tentang perlawanan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Yuk kita gali bareng-bareng perjalanannya. Gimana kalau sebuah taman itu bukan cuma tempat nongkrong atau santai sore, tapi jadi medan pertempuran buat jiwa sebuah bangsa? Kedengarannya dramatis banget ya, tapi itulah inti cerita alun-alun Tugu Malang. Ini bukan sekedar taman. Anggap aja ini kanvas, tempat sejarah bangsa kita pernah dilukis, dihapus paksa, dan akhirnya ditulis ulang dengan gagah berani. Oke, untuk paham ceritanya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa saat tempat ini bahkan belum jadi milik kita. Kita mulai dari era kolonial, waktu namanya, wah beda banget dari sekarang. Coba bayangin ya, kita ada di tahun 1920. Seorang arsitek Belanda, Thomas Karsten, bikin tempat ini. Namanya J.P. Koonplein. Yap, nama seorang gubernur jenderal Belanda. Waktu itu belum ada monumen, belum ada pagar, belum ada apa-apa. Cuma lingkaran hijau yang sederhana. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar taman. Ini adalah jejak kolonial yang sengaja ditaruh di jantung kota Malang. Kayak penanda itu, hei, kami yang berkuasa di sini. Nah, lihat deh perbandingannya. Dari J.P. Koonplein, simbol kekuasaan penjajah, jadi alun-alun Tugu, sebuah deklarasi kemerdekaan. Ini bukan cuma ganti nama atau permaktaman ya, ini lebih dalam dari itu. Ini soal reklamasi jiwa bangsa. Mengambil alih ruang publik paling penting di kota dan memberinya nama baru, itu cara bangsa kita yang baru merdeka untuk bilang dengan tegas, ini tanah kami sekarang. Oke, sekarang kita lompat ke era setelah kemerdekaan. Nah, disinilah drama yang sesungguhnya dimulai. Ternyata pembangunan monumen yang kita lihat sekarang itu nggak mulus sama sekali. Penuh konflik, penuh perjuangan. Ceritanya itu kayak film, beneran. Dimulai penuh harapan di tahun 1946, pas batu pertama diletakkan. Setahun kemudian dihancurkan sampai rata sama tanah. Siapa lagi kalau bukan Belanda, waktu agresi militer, mereka nggak terima ada simbol perlawanan berdiri di situ. Tapi puncaknya tahun 1953, monumen ini bangkit lagi, lahir kembali dengan megah. Dan yang meresmikan langsung Presiden Soekarno. Dan ini dia intinya. Kalimat ini merangkum semuanya. Semangat baja orang Malang, monumennya boleh hancur, fisiknya boleh rata dengan tanah, tapi apinya, semangatnya, itu nggak bisa dipadamkan. Malah, tekad buat membangunnya lagi justru makin membara. Sekarang, ayo kita jadi detektif sejenak. Kita lihat lebih dekat monumen yang sekarang berdiri gagah itu. Soalnya, ini bukan tugu batu biasa. Setiap detailnya itu punya arti, kayak bahasa rahasia, kode-kode yang menceritakan kisah kemerdekaan kita. Disinilah letak kejeniusannya. Serius, desain monumen ini tuh mahakarya simbolisme. Nggak ada satupun detail yang asal-asalan atau kebetulan. Semuanya sengaja dirancang untuk mengabadikan hari paling penting dalam sejarah Indonesia, 17 Agustus 1945. Yuk, kita coba baca monumen ini bareng-bareng. Coba lihat puncaknya leh, bentuknya mirip bambu runcing kan? Itu simbol senjata para pejuang kita dulu. Terus, lihat rantai yang melingkar di strukturnya. Itu lambang Persatuan Rakyat Indonesia yang nggak bisa diputusin. Bahkan, bunga teratai di kolamnya pun nggak sembarangan, warnanya sengaja dipilih untuk mencerminkan bendera kita, merah putih. Nah, soal bunga teratai tadi, itu ada artinya lagi loh. Yang merah itu lambang keberanian para pahlawan. Terus yang putih, itu melambangkan kesucian perjuangan mereka. Wah, puitis banget ya. Detail kecil tapi bikin ceritanya jadi makin kaya. Aits, tapi tunggu dulu, kejeniusannya nggak berhenti sampai di situ. Ini bagian paling kerennya. Lihat angka-angka ini, 17, 8, 4, dan 5. Yap, tanggal kemerdekaan kita. Tanggal ini secara harfiah dibangun ke dalam struktur monumennya. Ada 17 tiang pondasi, tugu utamanya punya 8 tingkat, dan tangganya punya 4 dan 5 sudut. Keren banget kan? Cara yang luar biasa buat mengukir tanggal keramat itu dalam batu. Oke, kita sudah memecahkan kode-kodenya. Nah, sekarang gimana sih kabar alun-alun Tugu di masa kini? Ternyata perannya terus berkembang, jadi semacam jantung yang terus berdetak buat kota Malang modern. Ternyata nggak cuma monumen aja, masih ada lapisan sejarah lain di sana. Ada 3 batu andesit dari zaman Belanda yang ditaruh lagi di situ.
Katanya sih, batu-batu ini membentuk poros imajiner, semacam garis simbolis yang nyambungin titik-titik penting di kota. Terus, baru-baru ini, di tahun 2023, alun-alun ini direvitalisasi total. Jadi makin nyaman, jadi tempatnya warga buat santai, olahraga, atau sekedar kumpul-kumpul. Jadi, kalau lain kali Anda jalan-jalan ke alun-alun Tugu, lihat air mancurnya, tamannya yang rapi, orang-orang yang lagi santai, coba ingat cerita ini. Di balik pemandangannya yang damai dan tenang banget itu, tersimpan kisah perlawanan, kehancuran, dan kelahiran kembali yang sungguh luar biasa. Kisah alun-alun Tugu ini ngajarin kita satu hal penting, untuk melihat lebih dalam. Setiap ruang publik di sekitar kita itu punya cerita. Jadi mungkin lain kali pas Anda lewat taman atau monumen di kota Anda, coba deh berhenti sebentar. Coba tanyakan, kira-kira kisah tersembunyi apa ya yang ada di sini?